Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Sehat-sehat saja ya. Dan itu yang Ibu harapkan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita ketemu dengan materi baru, yaitu tentang keisomeran senyawa hidrokarbon. Masih ada kaitannya dengan hidrokarbon yang kemarin ya. Dimana hidrokarbon yang kemarin kita belajar tentang delete homolog atau dikenal dengan alkana, alkena ataupun alkuna. Nah, sebelum belajar tentang keisomeran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kemarin kita belajar tentang deret homolog, yaitu adalah rantai alkana, alkena ataupun alkuna. Nah, setiap rantai, setiap senyawa hidrokarbon atau dari alkana, alkena, alkuna, kita punya perbedaan, yaitu dari sifat fisik juga kimia, dimana itu dibahas sudah minggu lalu dibahas, dan nanti ada sedikit lagi akan dibahas lagi. Nah, sebelum melanjutkan ke sana, kita cari tahu dulu nih apa sebenarnya tujuan dari pembelajaran ini. Pembelajarannya apa tujuannya? Yaitu satu, menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekasan atom karbon dan golongan senyawanya, membuat model visual berbagai struktur molekul hidrokarbon yang memiliki rumus molekul yang sama. Nah, sekarang kalau kayak begitu berarti apa dong isomer? Nah, isomer apa ya? Nah, isomer adalah senyawa yang memiliki rumus kimia yang sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Ada beberapa jenis isomer. Satu, isomer rantai atau kerangka. Nah, rumus molekulnya sama, tetapi kerangka karbonnya berbeda dan dimiliki oleh alkana, alkena ataupun alkuna. Jadi, yang kalian ingat bahwa alkana itu adalah ikatan tunggal. Kalau alkena rangkap 2 dan alkuna rangkap 3. Nah, ini adalah contoh dari isomer rantai kerangka, berlaku untuk alkana, alkena ataupun alkuna. Nah, kemudian yang kedua adalah isomer posisi. Nah, isomer posisi ini hanya dimiliki oleh alkena ataupun alkuna saja. Kenapa? Karena rumus molekulnya sama tetapi posisi ikatan rangkap berbeda. Nah, sedangkan alkana tidak punya rangkap ya. Yang punya rangkap cuma alkena dan alkuna. Perhatikan contohnya. Nah, di sini ada butuna. Berarti dia hanya berbeda apanya? Perhatikan di sini. Kalau posisi yang pindah berarti dia dari nomor 1 ke sini, dia pindah sini. Nah, itu namanya isomer posisi. Nah, yang kedua yang ketiga adalah jenis isomer geometri, adalah isomer yang disebabkan oleh keterbatasan rotasi bebas pada suatu ikatan dalam molekul dan hanya dimiliki oleh alkena. Nah, jadi ini hanya yang punya alkena saja. Jadi syarat atom Z yang berikatan rangkap harus mengikat dua gugus yang berbeda. Nah, di sini perhatikan di sini. Nah, ini pada butena itu dia mengikat ada H, ada H, ada H. Nah, tapi dia sama ya. Kalau ini berbeda. Nah, yang benar adalah yang mana? Nah, kalau yang satu butena dia atas H, bawahnya H, berarti mengikat yang sama. Sedangkan syarat untuk mencapai geometri adalah harus mengikat dua gugus yang berbeda. Nah, berarti kalau seperti itu yang ini tidak, yang butena tidak, tetapi yang dua butena ada geometrisnya. Sedangkan kalau yang satu butena tidak ada. Dari mana tidak ada? Tadi yang Ibu bilang, karena atas bawahnya sama. Nah, kalau yang ini berbeda. Sedangkan syarat untuk mencapai geometris adalah ini. Nah, punya rumus mengikat dua gugus yang berbeda. Paham ya? Nah, kemudian isomer itu ada istilah cis dan trans. Nah, di mana cis itu adalah jika substituen berada pada bidang yang sama. Substituen tuh lain daripada H ya, lebih selain H. Jadi selain atom H itu namanya substituen. Nah, kalau trans jika substituennya berada pada bidang yang berbeda. Kalau kita lihat, kita tarik garis di sini. Kita tarik garis. Nah, di sini
Nah, maka yang dikatakan cis adalah bidang yang sama. Nah, dia bidang yang sama nih ya, sejajar, bawah-bawah semua. Tapi kalau transnya ya itu beda. Transnya itu atas dengan bawah yang berbeda. Makanya dikatakan trans ya. Jadi perbedaan cis dan trans adalah kalau cis itu di bawah rata, kalau sedangkan kalau trans itu di atas dan bawah. Nah, kemudian sifat fisik hidrokarbon. Minggu lalu kita belajar tentang sifat fisik sedikit saja. Nah, sini adalah sifat fisiknya begini. Jadi semakin panjang rantai, titik D dan titik leleh semakin tinggi. Jadi contohnya metana. Nah, itu semakin pendek dia, titik D-nya pendek. Tapi kalau dia semakin rantainya panjang seperti oktana, butana itu lebih panjang daripada metana, maka dia lebih tinggi. Nah, kemudian sifat fisiknya itu sendiri juga dipengaruhi dengan jumlah atom C. Jika atom C-nya lebih panjang, maka titik D-nya juga besar. Tapi kalau dia semakin banyak cabang, maka dia lebih dikit titik D-nya. Nah, kemudian contoh isomer. Nah, contoh isomer tadi yang dikatakan rumus bangunnya sama tapi strukturnya beda. Perhatikan di sini. Di sini ada butana C4H10. Dia bisa dibentuk N-butana, bisa juga dibentuk 2-metil propana, tetapi sama-sama mempunyai C-nya 4. Nah, yang nomor 2, pentena C5H10. C-nya itu bisa 5. Nah, berarti pentena 1 pentena. Berarti C-nya 5. Nah, bisa juga C-nya 5, jadi namanya 3-metil 1 butena. Atau juga C-nya 5, tetapi bisa dibentuk jadi 2-metil 1 butena. Nah, itu adalah namanya isomer. Rumusnya beda, tetapi rumusnya sama, tapi strukturnya berbeda. Ya, demikian juga dengan pentuna. Nah, sama ya. C-nya rantai panjangnya adalah 5. Berarti untuk dirubah bisa jadi menjadi 3-metil 1 butuna. Nah, itu berarti C-nya yang dihitung sama-sama 5. Nah, kemudian sifat kimia hidrokarbon. Sifat kimia hidrokarbon itu mempunyai 4 reaksi. Ada reaksi adisi, reaksi substitusi, dan reaksi eliminasi, serta reaksi penataan ulang. Nah, di sini untuk reaksi adisi adalah reaksi yang memulai dari rangkap berubah menjadi tidak rangkap atau tunggal. Sedangkan kalau eliminasi, tunggal menjadi rangkap. Perbedaannya itu ya. Nah, kalau substitusi hanya pergantian saja. Nah, YX. Nah, kalau penataan ulang diulang. Jadi misalkan X-nya sebelah sini, pindah lagi X-nya sebelah sini gitu. Nah, itu adalah sifat kimia dari hidrokarbon. Gimana anak-anak? Paham ya tentang bagaimana tentang keisomeran daripada isinya hidrokarbon? Jika ada masalah atau yang tidak ketahui, silahkan bertanya di ibu di classroom ataupun lewat WA. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.